Ali Adnan. Coba lakukan tekanan. Hati-hati Indonesia. Oh, alhamdulillah gagal tadi. Kembali tekanan dari Ali Adnan. Ada Rafael Strike. Ada Iqbal. Langsung serangan pada Muhammad Ali Kadim. Di kotak penalti Kadim. Oh, dan... Oh, astagfirullah. Dan tadi kalau babak pertama kita bisa seri, mungkin beda pressure-nya. Cuman tadi kembali kita kecolongan. Ya, di babak kedua saya rasa sama. Dan tentu saya berharap pelatih, para pemain mereview pertandingan hari ini. Tadi sebenarnya peluang untuk bermain imbang terbuka memang. Sayang saja di gol kedua itu yang dibuat oleh Osama Rashid, ini pemain yang sama yang mencetak gol sebelumnya di Basra. Ini sedikit berbau offside, ya, agak kontroversial juga. Sebelum proses gol itu jadi ya, di awal itu, ketika serangan Irak itu ada, jelas sekali kalau bisa kelihatan salah satu pemain Irak tertangkap dalam posisi offside. Tetapi VAR tidak membatalkan ini, atau setidaknya wasit datang ke pinggir lapangan. Biasanya kan bisa dilihat di TV, diulang-ulang lagi untuk bisa memastikan apakah ini offside atau tidak sebelum gol itu terjadi ya. Di awal dulu ya. Tapi akhirnya terus play on dan diakui ini gol dari Irak untuk 2-1. Ini terjadi di penghujung babak pertama, ketika waktu normal itu selesai 45, ada 6 menit tambahan, dan di 6 menit itulah terjadi gol yang menyakitkan ini. Kalau tidak ada gol ini ya 1-1 di babak pertama mungkin berbeda hasilnya. Babak kedua kita akan lebih bermain lebih bagus, lebih oke. Tapi tertinggal dengan 1-2. Memang kita coba untuk bisa bermain di babak kedua, tapi tidak cukup memang buat kita. Apalagi setelah Ivar Janer keluar, ya kan, Bagot keluar, ya. Kemudian Rafael Struijk juga ditarik keluar, karena ada pergantian pemain yang dibuat oleh STY memang. Coba untuk mengubah, tapi ini sulit memang, ya. Jadi jangan juga memberikan tekanan kepada para pemain secara berlebihan. Indonesia sudah level Asia. Saya sendiri tidak pernah mengatakan Indonesia sudah level Asia. Nggak pernah, cuma memang saya mengatakan Indonesia sudah tembus ke level Asia dan perlu bersaing di sana. Dan untuk bisa bersaing, ya harus bermain secara taktis. Nah, entah mengapa dalam beberapa pertandingan terakhir, banyak kesalahan dari para pemain timnas Indonesia, taktiknya nggak kelihatan. Jadi ada juga peran dari para pemain yang sering membuat kesalahan kan. Sehingga ya ada blunder juga yang dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Tapi selain itu juga kita harus teliti dan cermat juga melihat permainan dari timnas Indonesia. Polanya nih udah gak seperti sebelumnya. Polanya lebih defensif, mau main counter gak jalan, mau main bola di area sendiri banyak blunder. Jadi ini harus ada perubahan secara signifikan. Tapi ini kan waktunya singkat ya sekarang ya. Kita juga gak ngerti nih nanti gimana first match lawan Irak. Bukan tim kaleng-kalengan juga, bos. Kan seperti yang pernah saya katakan, ini mau main di venue netral pun gak gampang. Peluang sih kita tetap ada. Namanya pertandingan sepak bola kan gak mungkin juga sebuah tim itu kalah sebelum bertanding. Tapi peluangnya sangat tipis. Dan saya pernah jelaskan juga kan di salah satu channel lainnya atau platform lainnya, bahwa peluang Indonesia itu lebih besar untuk gagal lolos dari fase grup daripada untuk lolos dari fase grup. Nah, artinya setipis itu. Tapi yang namanya peluang setipis apapun bisa terjadi. Maka minimal target 16 besar harus dicapai. Tapi buat saya tidak menghilangkan poin kritis terhadap Sinteyong. Karena ini kan poinnya gini loh. Kayak kemarin yang ngambil 5 pertandingan terakhir aja ya. Kalah 1-5 dari Irak, draw 1-1 dari Filipina, kalah 0-4 dari Libya, kalah 1-2, kalah 0-5 dari Iran. Ini kan udah 4 tahun STY. Satu, naturalisasi udah dikasih, kan begitu. Bahkan terakhir dukungan lain tim medis, dokter yang baru, Chu Yongju apa namanya, dokter senior Korea Selatan, sejak 2002 dokter medisnya di Gusiding, ikut STY juga 2017, ikut Pak Hang Seo ke Vietnam, sekarang diambil oleh STY kan. Saya baca berita itu, lah ini dokternya udah kesini, ntar berikutnya menurut Pak Hang Seo yang kesini, Tom. Kan Korea-Korea juga. Iya. Loh, lanjut. Iya, artinya kan semua udah dipenuhi gitu loh. Tapi dengan segenap itu lalu main defensifnya juga 6 pemain karakternya tetap bobol-bobol 0-5. Berarti kan problem. Artinya secara permainan, secara teknikal ada problem.
Paham poin saya kan? 4 tahun naturalisasi segala macam, tapi secara permainan kok masih dibobol 05, main bertahan dibobol 05. Yang bikin celaka kan sebenarnya mereka ngomong apa adanya, tapi dengan tone yang sangat merendahkan. Jadi mereka merasa Indonesia ini cuma tim hura-hura. Nah, gue harap video gue ini sampai ke pemain. Oke? Kalau gue jadi Sintayong ya, video yang berdurasi berapa 10-20 menit ini gue akan puter selama sejam 2 jam. Tonton aja terus karena dalam bahasa Inggris, jadi pemain yang naturalisasi juga paham, yang Indonesia semoga sebagian paham bahwa ini sebuah ya hinaan. Ibarat kita belum bermain tapi udah diinjek-injek dulu. Nah, kenapa gue bilang Sintayong harus memutar 1-2 jam video yang sama, yang berdurasi berapa menit ini? Biar pemain tergugah bahwa lu selama ini kan banyak aktif di sosmed ya. Sekarang lu tunjukkan, ini konsekuensinya kalau aktif di sosmed. Sekarang lu tunjukkan kepada mereka berdua, kepada dunia bahwa lu bisa bermain. Dirugikan wasit, Timnas Indonesia resmi ajukan protes ke AFC. Manajer Timnas Indonesia, Henry Irawan mengatakan pihaknya sudah mengajukan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia AFC terkait disahkannya gol kedua Irak. Timnas Indonesia kalah pada laga perdana Piala Asia 2023 dari Irak. Bertanding di Stadion Ahmed bin Ali, Al Rayyan, Senin tanggal 15 Januari tahun 2024, Indonesia kalah dengan skor 1-3. Irak membuka keunggulan pada menit ke-17 melalui Muhammad Ali. Dia berhasil menceploskan bola usai berhasil menusuk ke dalam kotak penalti. Timnas Indonesia sempat menyamakan kedudukan. Berawal dari pergerakan Yakob Sayuri di sisi kanan, ia melepaskan umpan silang ke Marcelino Ferdinand, dan tanpa kesulitan Marcelino menceploskan bola ke gawang kosong Irak. Menjelang babak pertama berakhir, Irak kembali memimpin. Berawal dari bola muntah tepisan Hernando jatuh ke kaki Osama Rashid dan sang gelandang menceploskan bola ke gawang Indonesia. Gol ini memicu kontroversi, karena dalam prosesnya terjadi offside, namun VAR mengesahkan gol ini. Dan hal inilah yang akan diprotes oleh Timnas Indonesia. Henry Irawan mengatakan surat protes sudah diserahkan kepada match komisioner seusai pertandingan. Dia berharap, kejadian ini tidak terjadi lagi di turnamen sekelas Piala Asia. Setelah pertandingan, kita resmi protes keras kepada AFC terkait disahkannya gol kedua Irak. Kita sudah resmi melayangkan form protes dan diserahkan langsung ke match komisioner seusai pertandingan, kata Henry Irawan. Kita tahu protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan, tapi setidaknya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya perangkat pertandingan bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan, tegasnya. Adapun gol ketiga Irak dicetak pada menit ke-75. Berawal dari Rizky Ridho yang kalah duel udara dengan Ayman Hussein, pemain pengganti Irak itu mengontrol bola dan melepaskan tembakan keras yang masuk ke gawang Indonesia. Irak unggul 3-1 atas Indonesia. Berita selanjutnya, PSSI beri satu kesempatan terakhir ke STY buktikan diri di Timnas Indonesia. Target Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 terancam gagal. Ini setelah tim asuhan Sintayong menelan kekalahan dari Irak dengan skor 3-1. Padahal, di laga ini Timnas Indonesia ditargetkan meraup 1 poin. Atas hasil ini, Timnas Indonesia terancam gagal lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir membocorkan nasib Sintayong jika gagal memenuhi target Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, Sintayong telah 1 kali memimpin Timnas Indonesia pada laga pembuka grup D Piala Asia 2023 melawan Irak, pada Senin tanggal 15 Januari tahun 2024 malam WIB. Hasilnya, Sintayong harus melihat Timnas Indonesia dihajar Irak dengan skor 1-3. Kekalahan ini membuat langkah Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 semakin berat. Pasalnya, Timnas Indonesia telah ditunggu 2 lawan berat yakni Vietnam dan Jepang. Dengan situasi di atas, kemungkinan Sintayong gagal memenuhi target yang diberikan PSSI. Nah, jika target itu gagal dicapai oleh Sintayong,
maka akan berpengaruh terhadap perpanjangan kontraknya. Shin Tae-yong saat ini hanya tinggal menyisakan kontrak hingga bulan Juni tahun 2024. Juru taktik asal Korea Selatan ini tentu harus bekerja keras apabila masih ingin menangani Pratama Arhan DKK. Mengenai konsekuensi jika timnas Indonesia gagal total di Piala Asia 2023, Erick Thohir memberikan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa Shin Tae-yong masih punya satu kesempatan terakhir andai gagal total di Piala Asia 2023. Shin Tae-yong dikontrak sampai bulan Juni tahun 2024 dengan target-target lolos 16 besar, buka Erick Thohir dikutip dari laman Bola Sport. Kami akan evaluasi pekerjaan Shin Tae-yong, tambahnya. Kesempatan terakhir itu merealisasikan target timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2023. Target terakhir yang harus arsitek berusia 53 tahun itu adalah membawa timnas U23 Indonesia berbicara banyak di Piala Asia U23 2023 dengan lolos ke 8 besar. Untuk Piala Asia U23 2023, akan berlangsung di Qatar, mulai bulan April tahun 2024 mendatang. Piala Asia U23 2024 dijadwalkan mulai tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei tahun 2024. Nantinya Piala Asia U23 2023 bakal memulai pertandingan dari fase grup, dan 2 tim teratas lolos ke perempat final. Timnas Indonesia U23 menempati grup A Piala Asia U23 2024, bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Skuad Garuda Muda akan berhadapan dengan Qatar pada pertandingan pertamanya. Laga kedua Garuda Muda bertemu Yordania dan terakhir Australia. Kalau salah satunya, misal kalau tim U23 kita lolos dari fase grup. Bahkan jika ke-8 besar, bukan tidak mungkin mendapatkan perpanjangan sampai 2027, akui Erick Thohir. Terakhir, pria yang juga menjabat Menteri BUMN ini tetap akan profesional dalam melihat masa depan Shin Tae-yong. Pihaknya tidak segan untuk memperpanjang atau bahkan mengakhiri kontrak Shin Tae-yong, dengan dasar pertimbangan yang matang. Hubungan saya sangat baik tetapi kembali sebagai ketua PSSI, saya harus profesional, tandasnya. Kini fokus utama Shin Tae-yong adalah meraih hasil terbaik di 2 sisa laga grup D Piala Asia 2023. Meskipun kalah di laga perdana, Shin Tae-yong masih bisa membawa timnas Indonesia bangkit saat melawan Vietnam dan Jepang. Peluang bangkit timnas Indonesia masih terbuka dan segala kemungkinan di Piala Asia 2023 dapat terjadi. Menarik dinantikan hasil 2 pertandingan sisa timnas Indonesia pada fase grup D Piala Asia 2023.